Maksudnya tuh orang di dalam alam kubur itu menyesal kenapa tidak berbuat kebaikan di dalam iman dan takwa semasa hidup. Jadi orang di dalam alam kubur itu, Bu, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan bisa dihidupkan dengan waktu yang sebentar saja, maka saya akan berbuat kebaikan dan menginfakkan semua harta yang kumiliki. Artinya tergambar di dalam alam kubur itu berat, Bu ya. Jadi apa yang membuatkan dia menyesal dia dalam alam kubur? Yang membuat kita menyesal di alam kubur itu karena waktu hidup di dunia tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah ibadah kepada Allah. Itu yang membuat dia nyesal di alam kubur. Kalau lah mati, Bu, dek tahu lagi diulangi. Supaya bisa berkumpul bersama orang yang soleh di dunia dan di akhirat. Ubah doanya. Jadi orang yang ingat dengan mati, dia memperbaiki dirinya supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, jangan hari ini lebih hancur dari hari kemarin, Bu. Kemarin sholatnya rajin, hari ini tidak rajin. Datang bulan puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, habis puasa tinggal. Tingkatkan kualitas ibadah kita. Saya sebagai seorang juru dakwah, Bu, ya, minimal satu hari itu diasah lagi hafalan Quran itu, diulang-ulang. Jadi bukan gampang. Jadi kita belajar menambah wawasan pengetahuan itu semakin hari semakin luas pengetahuan. Beda orang yang soleh dengan orang yang berilmu. Orang soleh sulit masuk surga, Bu. Nah, ini dalam filsafat. Tapi orang yang berilmu tapi soleh gampang dia masuk surga. Karena mengapa? Kalau kiai bikin pondok pesantren muridnya sampai ribuan, artinya semakin banyak kader-kader ulama dia bisa lahirkan. Tapi kalau orang yang soleh tidak punya ilmu, tidak ada rumusnya dia nak bikin majelis taklim, tidak ada rumusnya dia mau bangun pondok pesantren. Itu berbeda. Jadi tambah ilmu itu. Dah 10 menit lagi, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk bertanya. Pak Ustaz, tadi berbicara tentang syirik. Kalau tidak salah dengar saya tadi mendengar syirik kopi dan syirik jari. Apa maksudnya syirik kopi dan syirik jari? Apa ada pembagiannya? Pak Ustaz, ibu-ibu yang dengar tadi bisa bantu jelas tidak? Ada yang bisa bantu? Ibu ketua majelis? Tidak apa-apa. Coba dulu nah. Coba dulu ya. Itu berbagi namanya. Kami akan menjelaskan sedikit yang paling mantap dari Bapak. Ya. Syirik jari, syirik besar. Ya. Syirik besar ini seperti menyembah patung, berhala, menyembah harta. Semakin banyak harta, semakin lupa untuk dimanfaatkan untuk apa harta itu. Ya. Terus syirik tersembunyi, Pak ya. Syirik tersembunyi itu kita kuburan. Kita ada, misalnya kita ada hajatan atau kita anak kita berhasil atau belum berhasil, nanti ada niat di dalam diri kita, oh kalau anak saya berhasil, saya akan memberikan ke makan atau ke tempat besar. Nah ini masih gitu. Ya kalau seperti itu. Ya, kita ulang ya. Syirik ada dua pembagiannya. Ada jali itu maksudnya syirik yang besar.
yang memang nyata-nyata menyembah sesuatu selain daripada Allah. Menyembah patung dan berhala seperti pada zaman sebelum Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul. 360 patung Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu yang disembah oleh masa ketika Rasulullah belum diangkat menjadi seorang Rasul. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membuat patung dan berhala. Kemudian anaknya sendiri Ibrahim yang menghancurkan patung itu. Itu contoh-contoh mengagung-agungkan jabatan sehingga kita lupa kepada Allah. Itu jelas syirik yang besar. Nah, kalau kita telah mengingkari janji kita kepada Allah seperti diucapkan di dalam sholat, bagian dari orang munafik. Tadi sudah belajar ciri orang munafik 3: berkata dusta, dipercaya berkhianat, berjanji mengingkar. Kemudian syirik khofi. Khofi itu artinya syirik yang tersembunyi. Buyan, andaikan permintaanku terkabul, aku balik ke sini lagi, nggak nyembelih kambing. Tapi tidak disandarkan kepada Allah. Kalau dia tadi berdoa, ya Allah, di pinggir makam puyangku aku berdoa kepadamu ya Allah. Andaikan permintaanku kau kabulkan ya, aku akan kembali ke sini ke kuburan, di pinggir kuburan puyang ini untuk membayar nazar. Itulah lain. Itu bukan syirik. Ya, yang tidak boleh itu meminta sesuatu kecuali daripada Allah. Itu syirik khofi. Contoh lagi syirik khofi. Kita ini sering percaya dengan hal-hal yang bisa mendatangkan sesuatu kecuali daripada Allah. Pakai jimat, apalagi musim batu cincin zaman dulu, batu geok, merah delima yang mendatangkan rezeki kalau jualan, Makanya di dalam teori bisnis, rezeki yang sangat berkah itu hanya dari hasil tanam tumbuh. Kenapa aku jelaskan? Rezeki yang sangat berkah itu dari hasil tanam tumbuh, pertanian dan sebagainya. Contoh, ibu sama ibu Leni barengan masuk pegawai. Misalnya contoh, 10 tahun kemudian ibu sudah jadi kepala dinas, ini masih jadi pegawai golongan 3A seumur-umur, tapi dilurus bah. Yang ini banyak kong kali kong dan sebagainya, cepat berkarir. Timbul rasa iri. Oi dulurku, lu mana pada kita masuk pegawai negeri serempak tapi karir kamu semakin hari semakin bagus. Ada rasa iri. Ibu buka warung manisan, ibu juga buka warung manisan. Warung ibu lebih rame daripada ibu ini. Ibu yang sepi warung tadi berdoa, warung itu rame nian, walaupun lah jadi piaranya. Iya kan? Makanya berdagang itu sangat sulit kita melatih untuk berkah. Tapi kalau hasil tanam tumbuh, berkahnya luar biasa, tidak ada kecurigaan dan kecemburuan hati. Ibu Leni tanam padi 1 hektar. Ibu ini tanam padi 1 hektar, bibitnya sama, nanamnya sama, pengelolaan dengan cara yang teknologi sama. Begitu panen, Ibu Leni dapat 6 ton per hektar. Ibu ini cuma dapat 3 hektar. Padahal sama-sama 1 hektar dapat 3 ton. Tidak ada dia rasa iri. Walaupun dapat 3 ton, Ibu Leni dapat 6 ton, padahal sama-sama 1 hektar. Dia akan datang ke Ibu Leni. Bu Leni, apa nih yang ilmunya sehingga kau bisa mengelola 1 hektar itu dapat 6 ton? Nah itu contoh-contohnya. Ya. Padahal sama-sama 1 hektar, hasilnya beda. Oke, masih ada lagi 5 menit lagi, Bu. Ya.